bahwa ternyata Gibran itu hanya mengikuti pendidikan di Orchard Park Secondary School itu selama 2 tahun. Dan 2 tahun itu nggak ada ijazahnya. Oh jelas banget, I'm scared. Itu pasti ada efek-efek yang akan diterima masyarakat. Logika Pak Jokowi itu kalau saya boleh jujur ya masuk gitu, masuk bahwa ada yang backup. Masih terkait polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas, kini sorotan publik kembali mengarah pada keluarga, khususnya putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Nama Gibran ikut terseret dalam perbincangan seputar keabsahan ijazah setelah pakar telematika Roy Suryo mengungkap adanya kejanggalan dalam penyetaraan ijazah yang digunakan Gibran saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Dalam pemaparannya, Roy Suryo menyebutkan bahwa berdasarkan publikasi resmi mengenai riwayat pendidikan peserta Pilpres 2024, Gibran tercatat sebagai lulusan S1 dari sebuah universitas di Singapura dan melanjutkan S2 di Sydney, Australia. Namun, yang kemudian menjadi sorotan adalah adanya sebuah dokumen resmi berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam surat tersebut, dinyatakan bahwa ijazah S2 Gibran yang diperoleh dari luar negeri hanya disetarakan dengan ijazah setingkat sekolah menengah kejuruan di Indonesia. Lantas, seperti apa respon kuasa hukum Joko Widodo menanggapi tuntutan ijazah Gibran Rakabuming Raka yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Saya memang punya data bagus, itu kalau kita ambil dari situsnya KPU, dan juga itu sudah digunakan sebagai bukti oleh Pak Subhan, bahwa ternyata Gibran itu hanya mengikuti pendidikan di Orchard Park Secondary School itu selama 2 tahun. Dan 2 tahun itu nggak ada ijazahnya. Karena apa? Karena ijazah penyetaraan yang didapatkan itu justru mengambil dari ketika dia ngambil yang namanya matrikulasi di UTS, di University Technology of Sydney. Dan di UTS itu dia ternyata hanya ngambil pendidikan selama 6 bulan, itu seperti matrikulasi mau masuk kampus saja. Dan ternyata dia disetarakan dengan SMK. Jadi hanya malah SMK, sekolah menengah kejuruan. Lah ini konyol, kalau dengan SMK berarti harus diperiksa kenapa Dirjen Dikdasmen itu berani mengemukakan ijazah penyetaraan yang hanya SMK dengan mengambil dari UTS, padahal UTS itu hanya 6 bulan. Jadi ini harus diperiksa ya, kenapa Dirjen Dikdasmen itu. Dan kemudian yang kedua adalah ijazah penyetaraan yang dari Belawah ya, artinya dari Dikti tentang ijazah untuk pembelajaran dan mahasiswa yang kemudian diberikan untuk MDIS. Artinya untuk sekolah yang ada di institusi yang ada di Singapura. Karena itu ijazahnya adalah Bradford. Sedangkan Bradford dengan MDIS itu sudah tidak lagi ada hubungan. Jadi makanya ini semua harus dicek. Yang saya tahu Pak Subhan sudah 2 kali sidang. Kemudian sidang yang pertama minggu yang lalu itu ditunda karena kuasa hukum dari Gibran itu malah pakai jaksa negara. Ini persoalan pribadi, bukan persoalan negara. Kenapa pakai jaksa negara? Dan yang kedua, kemarin itu sidang, tapi tunda lagi karena kuasa hukum dari Gibran itu katanya tidak membawa fotokopi KTP dari orang yang mengkuasakan. Ini kan aneh ya, seorang lawyer kok nggak mengerti tata aturan dalam persidangan. Jadi menurut saya, moga-moga ini cepat kemudian dilanjutkan untuk supaya kita dapat kepastian dari status sekolah dari Gibran Rakabuming Raka. Saya belum komunikasi terkait itu ya, tapi kalau saya sih melihat dari langkah-langkah yang dilakukan selama ini,
buat saya Pak Jokowi sendiri melihat Gibran ini kan juga, sekalipun anaknya, beliau juga manusia dewasa sebagai pejabat negara ya, tentunya juga membiarkan Mas Gibran untuk melakukan pembelaan-pembelaan sesuai versinya. Dan saya sih kalau lihat ya, ini hanya persoalan, sebenarnya kan undang-undang udah jelas, ijazah SMA, SMK, aliyah, dan sederajat. Sederajat. Semua orang bisa menilai apakah lulusan Amerika itu sederajat Atau tidak ya. dan itu buat saya dalam pandangan hukum saya ini kewenangan KPU. Diskresi KPU untuk menilai. Dikti. Nah ini KPU. Kalau dikti menyetarakan. Penyetaraan. Tapi untuk menilai ini sederajat tidak sederajat ada di KPU, dan faktanya rapat KPU memutuskan lolos. Kalau terkait Mas Gibran, tentunya ada dampaknya apa ya, 2009 dong. Inilah yang dikategorikan tadi, bahwa ada orang besar dan lain sebagainya mengorkestrasi ini. Tapi jangan lagi nih sekarang saya lagi pakai baju hitam, nanti dipelesetkan lagi sama teman-teman ya. Intinya bahwa itu pasti ada efek-efek yang akan diterima Mas Gibran sendiri. Tetapi apakah Mas Gibran menerima itu? Oh, kita hadapi bos, fight kita bos, ya kan? Intinya seperti itu, bahwa kemudian dampaknya itu paling yang mereka pikirkan para penghasut ini, bagaimana melumpuhkan 2029. Padahal Mas Gibran sendiri belum tentu mikir itu 2029, ya kan? Kan masih terlalu jauh ya. Oh ya nggak apa-apa, karena dia mau buying time, mau main lama, ya kan? Main lama. Kita lihat aja sampai akhir Oktober itu bagaimana reaksi dari Polda Metro Jaya gitu kan. Kemarin kan karena ada demo jadi agak tertunda kan begitu. Tapi saya yakin ya saya yakin 100% dia akan masuk. Di sisi lain, mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, kembali angkat bicara mengenai isu ijazah palsu yang menyeret namanya, serta wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menilai bahwa dinamika yang berkembang belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari adanya manuver politik yang dimainkan oleh tokoh-tokoh elit tertentu. Menurutnya, tuduhan yang terus bergulir bukan sekedar persoalan administratif semata, melainkan sudah masuk ke dalam ranah politik yang syarat kepentingan. Kendati demikian, Jokowi tidak secara gamblang menyebut siapa sosok yang dimaksud berada di balik manuver tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa kekuatan yang menggerakkan isu ini bukanlah pihak biasa, melainkan memiliki pengaruh besar di kancah politik nasional. Pernyataan Jokowi itu sejalan dengan apa yang sebelumnya diungkapkan oleh salah satu relawannya, Sylvester Matutina. Sylvester menduga ada tokoh besar yang berada di balik kelompok yang mendukung tuduhan Roy Suryo dan kawan-kawan. Jokowi pun mengamini dugaan tersebut, meski tetap memilih untuk tidak menyebutkan nama secara terbuka. Yang disampaikan Pak Jokowi itu adalah analisis beliau. Jadi lebih kurang adalah prediksi saya, ini ada orang besar di belakangnya. Menurut saya tidak hanya beliau, saya juga memprediksi seperti itu. Kenapa? Karena ini upaya yang dilakukan itu sudah cukup lama, dari 2022, 3 tahun sampai hari ini. Dan yang cukup menarik adalah, tadinya kita menganggap, kebetulan saya kan menangani dari 2023 ya. Tadinya kita pikir ini hanya gimmick karena menjelang pemilu. Tapi ternyata setelah beliau turun semakin kencang. Ya. Dan saya sih cukup respect Pak Jokowi itu melayani semua upaya hukum. Padahal juga nggak jelas siapa di legal standing-nya. Tidak mundur. Digugat di Jakarta Pusat, di Sleman, di Surakarta. Sekarang di Solo masuk juga. lagi CLS lagi. Masuk lagi CLS baru kan? Dilaporkan RP. pidana di Bareskrim, dilaporkan lagi di Polda. Dia ikuti Jogja. semua. Beliau tidak merasa, saya pejabat negara, dia ikuti semua. Dia jawab satu persatu. Ini kan merupakan pendidikan hukum yang bagus. Ya. Luar biasa. Dan pada akhirnya dia terpaksa menggunakan upaya hukum tidak lain, biar ini tuntas. Ya. Berkali-kali dia dituntut, dia ikuti saja. Sekarang dia melakukan upaya hukum, dan tujuannya lagi-lagi ya, bukan untuk mempidana masyarakat, tapi lebih kepada untuk mengembalikan kehormatan dan nama baik. Nah, kalau saya katakan siapa sih Mas Andi ini? Ya kita nggak tahu ya, bisa begini lah, kita sebut gini aja. Ada bisa juga misalnya tokoh-tokoh dari luar, misalnya tokoh-tokoh dari dalam, gitu kan. Ya kita bisa melihat gerak-geriknya seperti apa gitu. Kita bisa paham untuk itu gitu. Tapi yang jelas adalah
kita bersabar saja, kita menunggu semua gitu ya. Dan Jokowi tidak berbohong bahwa ada tokoh itu, dan saya yakin untuk kita. Logika Pak Jokowi itu kalau saya boleh jujur ya masuk gitu, masuk bahwa ada yang backup ini kan mungkin ada orang yang berkepentingan dan lain sebagainya. Dan feeling kita memang sebenarnya apa yang diserang kepada Pak Jokowi itu adalah sasaran antara. Karena sebenarnya sasaran utamanya adalah Mas Gibran. Untuk bagaimana Mas Gibran itu bisa dimakzulkan, bisa diberhentikan, sehingga ini strateginya terbaca sekali. Nah, kenapa terbaca? Ya buktinya sekarang Mas Gibran digugat di PN Jakarta Pusat. Setelah itu, ketika melihat bahwa ada proses laporan Pak Jokowi yang sudah naik sidik di Polda Metro, dan dumas mereka dan atau laporan mereka di Bareskrim dihentikan karena dinyatakan oleh Bareskrim identik ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang lain yang dikeluarkan oleh Gajah Mada, ditambah lagi keterangan rektor, wakil rektor dan lain sebagainya menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah mahasiswa mereka yang merupakan alumninya, maka sebenarnya nggak ada lagi yang perlu dipersoalkan di ijazah ini. Makanya saya melihat bahwa ini ada upaya banyak pihak untuk bagaimana supaya Pak Jokowi bisa diganggu psikisnya, kemudian mengarah kepada Mas Gibran. Maka saya sebagai orang yang mendukung Pak Jokowi sejak 2015 sampai hari ini bersama dengan Pak Prabowo, Mas Gibran, ya saya mendirikan kami Koalisi Masyarakat Indonesia Pendukung Jokowi. Diketahui, sejak penyidik Polda Metro Jaya menyita ijazah milik Joko Widodo untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, proses hukum terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap mantan Presiden RI itu masih terus bergulir. Kasus ini bermula dari tuduhan bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu, sebuah isu yang sejak awal menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Hingga kini, penyidik terus melakukan pendalaman. Tercatat, sudah lebih dari 100 orang saksi yang dimintai keterangan, mulai dari pihak pelapor, terlapor, ahli pendidikan, hingga saksi dari lembaga negara terkait. Selain itu, sekitar 500 bukti juga telah diserahkan dan dilampirkan dalam berkas perkara untuk memperkuat proses penyelidikan. Langkah penyidik ini tentu menjadi sorotan publik, mengingat kasus tersebut tidak hanya menyangkut nama baik seorang mantan kepala negara, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan legitimasi kepemimpinan nasional. Proses sudah di ujung, ya, berkas sudah lengkap. Saya minta Kapolda Metro Jaya segera tetapkan tersangka, kirim berkas, kalau perlu dilakukan penahanan, tahan. Dari hasil ini, rupanya penyidik sudah melakukan penyelidikan secara komprehensif, memeriksa begitu banyak saksi, menyita begitu banyak alat bukti, dan akhirnya pada satu kesimpulan bahwa perkara ini bisa naik ke penyidikan. Intinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi benar adanya, bahwa betul telah terjadi tindak pidana fitnah dan berbagai macam lainnya. Nah, dari sini semua tinggal tugas berikut dari penyidik adalah menentukan siapa saja tersangkanya dan melengkapi alat bukti. Hal-hal yang bersifat fitnah ini memang harus diselesaikan secara hukum, agar kebebasan berpendapat itu bisa berjalan secara demokratis tanpa merugikan hak yang lain. Konstitusi kita sendiri juga menghormati adanya perlindungan pribadi setiap warga negara. Artinya orang boleh bicara apa saja, tapi tetap menghormati hak asasi setiap warga negara lain, termasuk untuk tidak difitnah. Nah, terkait dengan laporan ini, sekarang ini yang saya ikuti adalah sebentar lagi akan memeriksa lagi pendalaman ahli, dan setelah itu nanti akan dilakukan gelar untuk menentukan tersangka. Ya kita dukung saja. Ya, kembali lagi Pak Jokowi sih dari awal tidak minta buru-buru, lakukan secara hati-hati, komprehensif. Ya. Jangan sampai orang yang tidak bersalah justru ditetapkan sebagai tersangka, tapi sebaliknya orang yang harus bertanggung jawab malah bisa lenggang bebas. Ya. Polda saya juga nunggu ya, sampai dengan sekarang belum ada perkembangan sama sekali. Ya, kami sudah memberikan keterangan, kami sudah diberi acara pemeriksaan selama beberapa kali, ya gitu. Saya sekali, kemudian ada teman-teman aja juga, ada juga Bang Respon yang sudah sampai 3 kali. Tapi menurut saya, ya Polda harusnya juga tahu lah bahwa persoalan ini memang sulit untuk kemudian bisa maju gitu loh, gitu. Meskipun naik ke penyidikan gitu. Karena apa?
Karena pasal yang dituduhkan pasal 160 itu soal penghasutan. Itu penghasutan itu sekarang sudah masuk kepada bukti yang namanya itu bukti material, bukan lagi bukti formil. Berarti harus ada orang yang merasa terhasut, orang yang terhasut itu melakukan sesuatu kepada Pak Jokowi, misalnya membakar rumahnya atau apa gitu ya. Jadi kan ini kan nggak ada apa-apa. Jadi artinya apa yang disangkakan itu sama sekali sudah di luar apa mereka yang dilaporkan. Dan kalau dilihat dari 6 laporan yang ada itu kan 2 menarik diri, artinya 2 itu sudah mencabut keterangannya. Berarti menurut saya mereka sendiri nggak serius ya dalam melapor, karena kemudian itu tidak diteruskan lagi pelaporannya. Jadi kami sih menunggu aja gitu laporan-laporan yang ada. Kalau itu memang benar kita tunggu, tapi kalau tidak ya menurut saya kira Polda Metro harus juga cepat bersikap, mau di SP3 atau di apapun ya sekarang itu kita tunggu saja. Ini semua dicari-cari sehingga betul kata Bang Rifai tadi bahwa kalau ini dibiarkan terus-menerus ini makin menjadi bola liar. Ya ini jurus mabok yang dilakukan oleh unsur CS. Ya tadi kacamata. Nah kita sudah lihat sendiri kan bahwa ada yang berkacamata, ada beberapa ijazah yang bisa kita bandingkan juga. Jadi ini saya anggap ini jurus mabok yang tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Ya, kalau saya tidak mencampuri bahwa itu ada urusan KPU. Tidak diperlihatkan atau dilihatin buat kita sih sama aja, nggak ada pengaruh buat kita sebetulnya. Apa yang telah diputuskan oleh itu, kita tinggal mengikuti aja kan, itu adalah keputusan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah penyelenggara pemilu kan. Ya. Apakah berubah lagi? Yang penting begini, tidak ada intervensi. Ya, sebagai independen penyelenggara pemilu. Tidak ada intervensi untuk itu. Mau bikin peraturan yang jelas, peraturan itu mempunyai dampak yang baik ya untuk masyarakat dan para peserta pemilu nantinya. Yang penting kan itu. Nah, yang mungkin di situ kan ada persyaratan juga ya. Kalau kita mau lihat ijazah itu harus ada izin kan dari pemilik ijazah itu. Ini juga penting karena kalau kan tersewenang-wenang mereka seperti itu kan, ini akan berbahaya juga nantinya. Kalau ijazah itu mau dilihat ya kan harus ada izin kan sebetulnya kan dari pemilik ijazah itu. Kan nggak semena-mena kalau harus ini kan, apalagi teknologi sekarang. Ntar bisa dibuat AI ya, macam-macam yang bisa mendiskreditkan atau membuat hoax atau membuat fitnah nantinya kan. Kalau ada izin kan bagus gitu, artinya memang diizinkan oleh pemilik ijazah ini untuk digunakan untuk keperluan di pemilu misalnya, kan pencapresan misalnya, pencawapresan misalnya. Itu kan tapi sudah ada izin kan gitu. Tapi kalau nggak ada izin itu semua orang berhak untuk minta itu. Mau negara ini bisa hancur kayak gitu. Bayangkan ya 500 alat bukti, 100 lebih saksi-saksi. Itu luar biasa sekali. Artinya benar-benar Polda Metro hati-hati dia. Ya, dia mencari orang-orang yang memang punya kompetensi yang mempunyai sebagai saksi dan barang-barang bukti tersebut. Ya, saya yakin sih sebetulnya paling simpel ketika yang menerbitkan ijazah itu mengatakan ya. Saya terbitkan ijazah itu tahun sekian dan itu adalah asli selesai. Di balik kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap mantan Presiden Joko Widodo, nama pengacara Rasman Arief Nasution belakangan mencuri perhatian publik. Hal itu terjadi setelah ia secara terbuka mendeklarasikan dukungannya kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Deklarasi dukungan disampaikan Rasman usai melakukan pertemuan dengan Jokowi di kediamannya di Solo belum lama ini. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Relawan Kami Jokowi, Rasman menegaskan komitmennya untuk terus membela dan mendukung mantan kepala negara itu di tengah pusaran isu ijazah palsu yang hingga kini masih bergulir. Tak hanya itu, Rasman juga mendesak aparat penegak hukum, dalam hal ini Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, agar segera menetapkan para pihak yang melayangkan gugatan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi sebagai tersangka. Ia menilai proses hukum tidak seharusnya berlarut-larut, mengingat bukti yang telah dikumpulkan sudah begitu banyak. Saya sebagai ketua Kami Jokowi ya, Koalisi Masyarakat Indonesia Pendukung Jokowi. Jujur ya, saya meminta dengan sangat agar kepolisian, Mabes dan atau Polda Metro Jaya untuk segera memberi kepastian hukum. Karena proses naik sidiknya kan ini sudah lama.
kalau memang ada tersangka ya tetapkan, sehingga tidak harus menunggu terlalu lama. Sehingga kasus-kasus ini kan ada muncul yang baru-baru. Kan ini saya lihat semacam ada kesengajaan untuk buying time pemeriksaan. Contoh, terbit buku Jokowi's White Paper, terbit lagi yang ini, ada gugatan ke Mas Gibran, terus berangkat ke DPR, ya boleh aja. Cuma kan pertanyaannya ke DPR mau ngapain? Ya, mereka ke DPR mau ngapain? Oh, mau minta supaya Komisi 3 DPR dan lain sebagainya, boleh aja. Tapi kan tidak menghambat proses due process of law yang sudah ada di kepolisian. Kalau saya berharap itu yang harus dipercepat. Saya berharap ya karena memang tidak ada faktor-faktor yang dituduhkan atau unsur-unsur apapun yang dituduhkan oleh pelapor, saya kira sebaiknya di SP3 gitu. Ya itu pikiran dari pelapor kan. Nah, pelapor boleh membuat laporan polisi, tapi pekerjaan mengenai penyidikannya di tangan polisi. Jadi polisi yang berwenang. Nggak bisa minta dipercepat atau minta diperlambat, nggak bisa. Dia kan polisi berwenang. Terlapornya juga banyak, akhirnya kan tinggal pendalaman materi siapa yang akan didudukan sebagai tersangka, sudah pasti. Kemudian rangkaian-rangkaian pencemaran nama baik kan berjalan sejak laporan diadakan sampai sekarang masih terus saja dicemarkan kan, sehingga itu kemudian digali lagi sampai pada titik mungkin kalau dia cemarkan lagi dengan buku putihnya itu kan termasuk mencemarkan juga. Nah itu di BAP lagi. Jadi pendalaman materi itu penting sehingga semuanya tercover oleh penyidik, sehingga ketika masuk di persidangan sudah lengkap, jadi nggak ada yang ketinggalan. Makanya kenapa seorang Rizwan bisa 2-3 kali di BAP. Setelah lengkap, baru kemudian tentukan siapa tersangka. Nggak bisa kita manusia ngarang-ngarang sok menjadi Tuhan, merampas hak Tuhan, mengatakan besok pasti tersangka, besok pasti menjadi terpidana. Buktinya Sylvester Matutina berulang kali mengatakan Rasulullah pasti tersangka, 1000% pasti menjadi narapidana. Ternyata dia narapidana, bentar lagi dia yang masuk penjara. Kenapa? Karena dia sudah inkrah 1 tahun setengah tahun atau 1 tahun 6 bulan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.